Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kali ini kami sedang menghadiri Indonesia International Motor Show 2025. Dan pada video kali ini kami mau ngajak Sobat Setir semua untuk ngeliat nih kira-kira ada mobil apa aja, mobil baru apa aja yang launching di event IIMS 2025. Gak hanya itu, kami juga akan mention nih kira-kira setiap brand nih bawa mobil apa aja dan ada brand apa aja yang turut ikut serta di event IIMS 2025. So daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke, booth pertama adalah boothnya Toyota. Toyota selalu besar, boothnya selalu rame, dan Toyota ngebawa 3 mobil baru nih Sobat Setir. Mulai dari ada Camry HEV, ini adalah Camry varian yang terbaru. Kalau kita lihat dari wajahnya nih berbeda ya, dia udah kayak generasi electrified-nya Toyota yang zaman sekarang lah gitu. Di sampingnya ada Corolla Cross HEV, dan ini juga kelihatannya beda mukanya, karena dia grillnya sekarang jadi mirip-mirip sama Toyota terbaru juga ya. Dia semi tertutup gitu, grill terbukanya kayak honeycomb, mirip-mirip sama bahasa desainnya Lexus atau electrified globalnya Toyota. Dan ada satu lagi, yaitu ada Agya Stylix GR Parts. Nah, dia warna merah, kelihatannya sederhana, tapi ini sih kelihatannya adalah sebuah Agya yang varian G ya, tapi ditambahin GR Parts aksesoris. Nice banget. Lanjut lagi. Berlanjut ke booth selanjutnya, di seberang Toyota itu ada Honda Sobat Setir. Dan Honda kelihatan yang ngebawa satu jagoannya yang sebenarnya udah pernah diperkenalkan sebelumnya, tapi kali ini kayaknya fix masuk, fix dijual. Dan kita Setir Kanan udah sempet cobain di Yogyakarta. Itu adalah Honda IN1, sebuah mobil yang terlihat mirip dengan HR-V, tapi dia full EV dan rasa bawanya sih jauh. One of the best EV in Indonesia market. Dan gak hanya IN1, karena Honda juga ngebawa mobil keluarganya yang sudah terelektrifikasi. Ini sudah menggunakan teknologi eHev. Sama, Setir Kanan juga udah nyobain pas di Jogja, yaitu Honda Stepwagon. Dan infonya, desus-desusnya, emang kedua mobil ini tuh akan segera diluncurkan, dijual di Indonesia. Tapi kita lihat ya, kira-kira kuartal berapa nih? Apakah akan langsung, ataukah satu-satu? Kita lihat Sobat Setir. Lanjut lagi ke booth selanjutnya. Berlanjut ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Hyundai. Selain ngebawa line up yang sudah dijual di Indonesia dan Setir Kanan semua udah cobain, ada satu line up baru yang masih ditutupin tuh Sobat Setir. Dan kita sudah tahu ya, itu pasti adalah sebuah Hyundai Venue. Karena kalau kita lihat dari desainnya, dari siluet lampunya, walaupun tertutup, tapi kelihatan siluet lampunya tuh ya siluetnya Venue gitu. Dan by the way, Venue ini itu kurang lebih memiliki dimensi yang tidak begitu besar. Jadi dia akan berada di bawahnya Hyundai Creta Sobat Setir. Kita tunggu nih kira-kira akan dijual berapa, dan Setir Kanan akan cobain pastinya kira-kira bagaimana rasanya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Lanjut lagi ke boothnya BYD Sobat Setir. Di sebelah boothnya Hyundai. Ya, BYD sama Hyundai kan emang sekarang lagi panas-panasnya nih ya persaingannya antara kedua merek ini, terutama di pasar EV-nya. Dan BYD juga memperkuat armadanya dengan membawa BYD Sea Lion 7. Udah ada tulisannya tuh di bawah, Sea Lion 7. Dan ya, Setir Kanan juga udah sempat ketemu nih Sobat Setir sama Sea Lion 7, baik di China maupun di Indonesia begitu. Ya, mobil ini emang bisa dibilang akan ikut meramaikan lah ya, karena dengan layoutnya, dengan teknologi canggihnya ala BYD, performanya ala BYD, ya kita lihat lah kira-kira dia akan di launching di harga berapa. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke boothnya Wuling Sobat Setir. Nah, Wuling ini ngebawa 2 mobil. Udah kelihatan sebenarnya ada Cloud EV dan REV. Dikabarkan nih Cloud EV yang ini itu adalah menggunakan CCS Type 2 yang dimana lebih common secara global. Ya dimana juga itu sama seperti yang digunakan di SPKLU kebanyakan di Indonesia. Jadi varian ini seharusnya menarik banget karena jadi nggak repot nih kalau mau charging. Dan yang ini adalah REV yang dikabarkan itu merupakan varian yang REV Pro. Biasanya nih kalau ada kata Pro, seharusnya antara baterainya nambah besar atau range-nya semakin jauh nih Sobat Setir kapabilitasnya. Tapi ya nanti kita lihat lah ya kira-kira REV Pro ini akan seperti apa. Seperti itu Sobat Setir. Oke, kalau gitu lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go.
Berlanjut lagi ke booth-nya BMW. Nah, BMW ini juga ngebawa line up yang sebenarnya sudah dijual di Indonesia, sudah ada di Indonesia, mulai dari yang elektrifikasi maupun varian yang ICE-nya. Lengkap banget, dari yang paling gede nih ada iX sampai yang paling cemet ada X1. Itu dibawa semua sama setir. Lucu ya? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth tetangganya. Let's go. Berlanjut lagi ke tetangganya, beneran sebelahan yang ini Sobat Setir, ini adalah booth-nya Mini. Dan Mini itu ngebawa line up yang sama juga, sudah dijual di Indonesia, sudah diperkenalkan di Indonesia juga. Mulai dari yang paling kecil, ada Mini Cooper, hingga yang paling gede, ada Mini Countryman. Dan di tengah-tengahnya, ini juga yang beneran baru launching nih ya, itu ada the first all electric Mini Aceman. Paling seger lah. Ini dia Sobat Setir, nice banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke booth-nya Chery. Chery ngebawa dua jagoan terbarunya. Ada Chery Tiggo 8 PHEV. Nah, ini kita nggak tahu nih. Ini sih biasanya sih ya Chery tuh ngebawa, dikenalin dulu baru jualan. Nah, sedangkan ada satu lagi yaitu Tiggo Cross, itu udah dikenalin duluan kemarin di daerah Peak. Dan kabarnya harganya akan di-launching di event IMS 2025 ini Sobat Setir. Gimana nih dari kedua jagoannya Chery? Kira-kira Sobat Setir suka yang mana? Tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke booth-nya Subaru. Seperti biasa, Subaru selalu ciri khas dengan performance-nya, dengan STI-nya. Dan apa ini bawa di sini kelihatannya dari siluetnya ya, ada BRZ tentunya karena STI-nya kan gede banget nih. Terus ada WRX, dan di ujung sana itu ada sebuah Crosstrek. Dan yang spesial di event IMS 2025 ini, Subaru booth-nya itu ngedatengin Crosstrek versi drift. Shout out buat Garasi Drift. Ya itu juga sebuah hal yang unik banget ya, sebuah Crosstrek dijadiin mobil drifting. Itu kalian lihat sendiri aja di channel YouTube-nya Galaxy Drift. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke booth-nya MG, dan MG ngebawa dua mobil yang sebenarnya dua mobil ini juga sama nih, udah pernah dibawa ke Indonesia, tapi ini mendapatkan edisi khusus. Ada MG4 EV X-Power, yang dimana varian performance-nya dari MG4 EV, dan di sebelahnya ada Cyberster. Nice. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Mampir lagi ke booth kaca film dan PPF favoritnya gue nih Sobat Setir, yaitu UPPF. Bukan hanya favorit gue aja, tapi favoritnya Dan Dimas juga tuh Sobat Setir. Oh, by the way, gue mau info ke Sobat Setir semua, di booth UPPF itu ada diskon yang menarik banget Sobat Setir. Mulai dari diskon kaca filmnya di 1 juta rupiah dan diskon PPF-nya di 3 juta rupiah. Dan buat kalian yang pengen promo lebih gokil lagi, lebih dahsyat lagi diskonnya, kalian langsung aja datang ke booth UPPF di IMS 2025. Karena ada The Ultimate Jimny Challenge. Apa itu The Ultimate Jimny Challenge? Jadi kalian harus foto nih di booth UPPF di IMS 2025 dan pastikan yang pertama mobilnya Dan Dimas yang udah pakai UPPF dan UFilm ini ikut ke foto. Yang kedua, booth-nya itu juga ikut ke foto. Dan yang ketiga, jangan lupa Dan Dimasnya juga harus ikut ke foto Sobat Setir. Nah, nanti kalau kalian udah foto, jangan lupa unggah ke Instagram Story dan tag @uppf.indonesia, @ufilm.indonesia, dan @buburayamracer. Dan kalian juga jangan lupa harus follow Instagramnya @uppf.indonesia dan @ufilm.indonesia. Nah, nanti kalian bisa mendapat kesempatan untuk memenangkan diskon PPF sebesar 8 juta rupiah dan gratis pasang kaca film di UFilm. Nah, untuk TNC yang lebih lengkap, langsung aja mampir ke Instagramnya @uppf.indonesia. Di situ ada post yang dipin, kalian ikutin aja caranya. Gampang banget, mantap. Berlanjut lagi ke booth-nya Daihatsu. Nah, Daihatsu ngebawa mobil-mobil yang sudah ada di Indonesia, sudah dijual di Indonesia juga. Ada 4 mobil di sini, ada Sirion, Xenia. Berlanjut lagi di sebelah sana ada Rocky yang menjadi salah satu favoritnya masyarakat Indonesia juga. Dan yang di ujung itu ada Ayla. Nice banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya Sobat Setir. Let's go. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, yaitu boothnya Suzuki. Dan akhirnya Suzuki ngebawa
sebuah surprise untuk masyarakat Indonesia. Ini adalah sebuah EV kecil. Setir kalian juga udah sempat ketemu di Japan Mobility Show, Suzuki EWX. Nah, ini adalah sebuah full EV yang bisa dibilang ukurannya compact, kecil, desainnya juga lucu. Dia macam kayak K-car gitu ya. Di Jepang banyak banget sama setir kayak gini. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Oke sobat setir, berlanjut lagi ke boothnya Aion. Nah, Aion ngebawa semua line up yang ditawarkan di Indonesia dan salah satu yang terbarunya yaitu Aion V, yang dimana kami kemarin baru aja cobain jalan-jalan dari Yogyakarta hingga ke Jakarta naik Aion V. Segala fitur pendukungnya lengkap banget, terutama untuk perjalanan jarak jauh, mulai dari massaging seat, entertainmentnya, sampai kulkas. Kulkas nggak hanya kulkas, karena dia juga bisa heating. Jadi mau bawa somai atau bawa es krim, aman terus sobat setir. Nice banget Aion V. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Oke, berlanjut lagi ke booth Mitsubishi, ngebawa semua line up yang dijual, mulai dari Expander, mulai dari Pajero Sport. Di belakang gue ada X-Force juga, dan ini adalah yang terbaru karena ini adalah varian yang with Diamond Sense alias X-Force plus ADAS. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut ke hall selanjutnya, ini kita langsung disambut sama geng Indo mobil semua nih sobat setir. Dimulai dari Kia. Kia ngebawa line up yang sudah dijual di Indonesia, sudah diperkenalkan di Indonesia. Setir kalian juga udah sempat cobain semua. Bisa dibilang dari line up ini ya semuanya nice banget. Dan favorit gue di sini ada dua nih. Dua-duanya favorit gue. Ada Kia EV9, sebuah EV besar, capability-nya gila-gilaan, nice banget, dual motor. Dan ya ini, Grand Carnival. Sama kayak EV9, sama-sama besar, sama-sama canggih. Bedanya kalau yang ini masih pakai mesin ice. Nice banget sobat setir. Oke, lanjut lagi ke booth seberangnya. Let's go. Lanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya GWM. Dan GWM juga ngebawa line up yang sudah dikenalkan dan sudah dijual di Indonesia. Tapi ada satu tambahan yang spesial, yaitu Haval Jolion with ADAS. Jadi ini Jolion yang sekarang udah ditambahin fitur-fitur canggih, teknologi canggih ADAS. Jadi dia udah bisa semi autonomous driving nih sobat setir. Nice ya, nice touch to Jolion. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke booth-nya VW sobat setir. Di sini ada sebuah kombi, di sebelahnya tentunya adalah versi yang lebih modernnya lagi, versi yang electrified-nya. Ini adalah VW ID Buzz, dan di situ ada ID Buzz juga, tapi nggak ditutupin. Sedangkan ID Buzz yang ini ditutupin. Kalau kita punya firasat nih sobat setir, firasat kami ini ID Buzz yang long wheelbase, karena yang sudah diperkenalkan itu varian yang short wheelbase. Yang dimana long wheelbase ini tentunya bisa muat orang lebih banyak dan memiliki space yang lebih luas lagi. Tapi ya ini kita tunggu tanggal mainnya nih sobat setirnya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Lanjut lagi ke booth-nya Citroen sobat setir. Nah, Citroen di sini mobilnya masih pada ditutupin semua, tapi dengan tebakan kami nggak tebakan, karena kami udah ketemu sebenarnya sama unitnya. Ini adalah Citroen C3 yang mendapat pembaruan, macam-macam pembaruannya, kayak instrumen cluster baru, terus anak kunci sekarang juga udah pakai flip key, untuk power window-nya semua udah centralized di bagian door trim driver, sama juga dengan C3 Aircross-nya. Nah, di C3 Aircross ini lebih banyak lagi tambahannya. Sekarang lampunya udah LED, proyektor, terus ya tadi juga sama udah centralized, ada center console, sekarang ada ISOFIX-nya di row kedua, jadi lebih nyaman lagi, lebih mantep lagi nih sobat setir. Tambahan di Citroen C3 Aircross seperti itu. Oke, lanjut lagi kita ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Nissan. Nissan selalu ngebawa mobil-mobil yang menurut gue spesial banget sobat setir. Di sini ada dua mobil favorit gue. Yang terbaru ada Nissan Serena e-Power. Selain Serena e-Power ada Terra. Aduh,
Waktu itu sempat cobain Terra, jalan-jalan ke Bandung. Best day of my life, Sobat Setir. Sobat Setir bisa cek videonya. Nice. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Lanjut lagi ke booth selanjutnya. Ini adalah boothnya Honri. Lucu banget ya. Ini adalah merek baru yang baru masuk ke Indonesia, ngebawa sebuah small EV banget karena mobilnya tuh ukurannya kecil. Desainnya lucu. Desainnya itu mirip sama Toyota Alphard, Sobat Setir. Jadi kayak Alphard dibikin versi lebih cemet lagi. Dia full EV juga. Sederhana udah sempat ketemu waktu itu di Thailand sama si Honri ini. Lucu banget, Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Lanjut lagi ke boothnya Jayco. Jayco nggak bawa 3 mobil, ada Jayco J7, ada J7 yang SHS, dan yang di belakang gua situ itu adalah varian abangnya atau lebih gedenya dari Jayco J7. Itu adalah Jayco J8. Nah, oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Lanjut lagi Sobat Setir ke boothnya DFSK Ceres. Nah, si DFSK Ceres ini ngebawa line up juga macam-macam nih Sobat Setir. Mulai dari yang masih konsep, ada Ceres 9 konsep. Kemudian di belakang gue ini ada Iwan, dan yang masih ditutupin itu adalah Ceres Iwan yang sudah dimodifikasi oleh Gofar Hilman, Sobat Setir. Sekut. Jadi ya, kita nggak tahu sih, ini masih belum di-unveil, kita nggak tahu bentuknya gimana, tapi yang kita tahu modifikasi Gofar kan selalu sekut banget, Sobat Setir. Jadi ya seharusnya sih mobilnya juga sekut gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Berlanjut lagi ke boothnya Denza nih Sobat Setir. Jadi tadi kita udah dari boothnya BYD, sekarang ini boothnya Denza. Denza ngebawa D9 dan ngebawa ini Z9 GT. Dia yang bisa bermanuver gitu ya Sobat Setir. Nah, Sobat Setir udah lihat sendiri kan tuh kemampuannya. Dia bisa putar balik kayak gitu Sobat Setir di close course yang ada di boothnya Denza. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Lanjut lagi ke boothnya Mazda, Sobat Setir. Dan Mazda dengan Japanese simplicity-nya di sini ngedisplay satu mobil, yaitu Mazda CX-80. Nah, ini hari ini ya, kalau besok kemungkinan akan berubah lagi nih layoutnya. Tapi yang dipajang ya memang yang terbaru dan varian yang PHEV-nya alias plug-in hybrid electric vehicle, yang bikin seru sebenarnya karena kita nggak perlu ngecharge melalui regenerative braking dan lain-lainnya, melainkan kita bisa plug-in aja, kita bisa colokan CCS kita langsung ke mobilnya. Nice banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Lanjut lagi ke boothnya Baik juga ngebawa dua line up yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Ada Baik X55 2 dan ada BJ40 Plus. Nah, bedanya di sini ada yang paling menarik nih. Ini adalah BJ40 Plus yang digunakan untuk AXCR atau Asia Cross Country Rally. Jadi speknya udah nggak spek standar nih Sobat Setir. Dan di AXCR juga ibaratnya kayak Paris Dakarnya Asia Tenggara ya. Jadi membuktikan kemampuan dari mobil ini gitu Sobat Setir. Nice banget. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, kita di booth Neta, dan ya yang terbaru yaitu Neta X. Neta X juga kita udah cobain Sobat Setir. Kita cobain jarak jauh, kita cobain jarak dekat, kita cobain teknologinya, fitur-fiturnya, chargingnya. Bisa dibilang Neta X ini ya menjadi lawan yang tangguh lah di kelas EV SUV seperti ini Sobat Setir. Nice banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Sobat Setir, lanjut lagi ke boothnya VinFast. Di sini ada VF3 yang baru aja launching. Kita kemarin udah sempat ketemu sama mobilnya. Lucu banget, kecil banget, cocok banget dipakai untuk di dalam kota, terutama karena memang secara dimensi dia tidak begitu besar. Terus baterainya juga nggak gede-gede banget, yang dimana cocok untuk kita gunakan sehari-hari. Jadi chargingnya bisa cepat Sobat Setir. Dan kalau kita lihat ya, secara dimensi dia emang proporsinya tuh bener gitu, proporsinya bagus. Jadi nggak kayak mobil-mobil kecil EV yang aneh gitu ya. Kalau ini sih ya emang ganteng gitu, dan dia
kayak blank canvas karena kita bisa modifikasi sesuai dengan kemauan kita. Ngebahas velgnya sendiri aja, dia ringnya juga gede di ring 16, yang dimana kebanyakan EV kecil tuh kan ringnya kecil tuh di 13 atau 14-an gitu. Ya emang mobilnya sih blank canvas dan nice banget. Udah gak sabar ngeliat VF3 banyak di jalanan ibu kota. Nice. Lanjut lagi ke booth selanjutnya, let's go. Kita udah sampai di booth terakhir. Ini adalah boothnya Geely, dan Geely ngebawa Geely EX5, mobil yang setir kanan udah cobain. Kita udah cobain semuanya, dari teknologinya, dari kenyamanannya, head unitnya besar dan intuitif, lengkap juga pengaturannya, driving quality-nya juga enak, powernya lebih dari cukup sobat setir. Ini sih bisa dibilang akan menggemparkan nih, karena ya di antara kompetitor-kompetitor yang menurut gue ini adalah one of the best-nya sobat setir. Nice. Oke sobat setir, sekian tour IMS 2025. Kita udah mulai dari hall yang jauh di sana di seberang hingga kita mampir ke hall yang ada di bagian belakang. Kita udah bahas semua nih mobil-mobil baru yang hadir, baik yang ICE maupun yang EV. Kita udah bahas semua. Jadi gimana menurut sobat setir? Yang mana favorit sobat setir? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Rishanto, ntar gue ketawa doang ada Rishanto. Dari Oke, lanjut lagi ke boothnya Mitsubishi.